warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andena Widiaksa dari kelas RG23C TRM Polimedia. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pemrograman game dasar. Nah, di sini saya akan membuat sebuah game simple, yaitu dengan player yang bisa bergerak dan melompat. Nah, untuk pertama-tama langsung aja dibuat, yaitu sebuah player dengan cara klik kanan, lalu cari yang ada namanya 2D object, dan cari juga sprite. Nah, di sini akan menyediakan sebuah bidang. Nah, kalian tinggal klik saja mau apa di bidang, mau bentuk bidang apa. Sini ada segitiga, kotak, dan bulat. Nah, di sini saya sudah membuat player ini bulat. Nah, lalu tambahkan di bawahnya ini sebuah lantai atau ground untuk si player ini bisa berada di atas kotaknya ini. Nah, langsung tambahkan saja, tinggal tambahkan sebuah square. Nah, tambahkan square, bentuk sesuai keinginan, ya kan? Udah, kalau udah lanjut. Nah, di sini kan sudah ada player dan sudah ada lantai atau floor untuk si player ini bisa berada di atasnya. Nah, sini mulai kita membuat sebuah code-nya. Nah, yang pertama-tama tuh kita tambahkan di player ini yaitu rigibody. Nah, tujuan dari rigibody ini untuk si player ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Lalu tambahkan sebuah box collider yang bertujuan agar player ini mengetahui bahwa kotak yang tadi sudah kita buat ini adalah sebuah pijakan gitu, sebuah dasar agar si player ini bisa berdiri. Nah, di floor juga di lantainya ini kita tambahkan box collider juga. Nah, lalu kita lanjut ke script. Nah, di script ini kalian klik kanan di dalam sini, klik kanan, lalu pergi ke create dan cari VSubscript. Nah, jika kalian sudah mengklik VSubscript, nanti dia akan mengarahkan kepada VS Code. Jika dia sudah mengarahkan ke VS Code, lalu baru kita membuat suatu code untuk agar si player ini bisa berjalan di atas sebuah lantai ini gitu. Kan tadi kita sudah menambahkan sebuah box collider pada player dan rigibody pada si player. Nah, di floor juga kita sudah menambahkan sebuah box collider agar si player ini merespon bahwa ini tuh adalah pijakannya gitu. Yang lalu lanjut ke membuat code-nya. Nah, pertama-tama itu kenapa kita membuat public float speed? Nah, public float speed ini berguna untuk mengatur kecepatan pemain gitu. Jadi ntar di fiturnya itu kita bisa mengatur kecepatan dari pemainnya gitu. Yang kedua tuh ada rigibody. Nah, kenapa kita membuat public rigibody 2D? Nah, public rigibody 2D ini sebagai komponen fisika yang digunakan untuk mengenani pergerakan pemain. Singkatnya seperti membuat efek fisika di dalam game tersebut gitu. Lalu lanjut di jamnya. Nah, kita public float jam ini bertujuan untuk
mengatur kekuatan dari sebuah lompatan. Nah, jadi bisa kita ngatur nih lompatannya sejauh mana, terus mau gimana batasannya. Lanjut di public fall jumping. Public fall is jumping ini berguna untuk menyimpan status apakah pemain ini sedang melompat atau tidak. Jadi ketika public pembolehan is jumping ini diaktifkan, itu membuat player tidak bisa menyepam sebuah spasi yang tujuannya agar tidak bisa lompat terus menerus. Jadi ketika dia memecah spasi dan tidak balik ke floor, maka itu dia tidak bisa. Lanjut di code void update. Nah, setelah itu, ini kita harus lanjut dengan membuat float move X yang bertujuan untuk membaca gerakan dari player tersebut. Tuh. Lalu lanjut ke input get axis. Nah, input get axis ini adalah mengambil input dari pemain untuk pergerakan horizontal. Nah, jadi bergeraknya itu ke kanan dan ke kiri saja. Dan adapun RB velocity ini bertujuan untuk mengatur kecepatan horizontal pemain dengan memodifikasi nilainya. Tuh. Nah, ini nilai dari si pemain tersebut dari RB velocity ini. Nah, lanjut ke code untuk melompat. Nah, jika input get button, maksudnya ketika kita mencet sebuah tombol spasi yang memerintahkan untuk melompat, nah ini bertujuan juga untuk mengatur kecepatan lompatnya gitu. Jadi dengan ada RB velocity ini kita bisa mengatur kecepatan lompatnya, lalu debug lock jump ini untuk membuat si pemain itu tidak bisa mengklik menyepam spasi untuk lompat berkali-kali gitu, ya kan, untuk lompat berkali-kali. Nah, lalu lanjut ke private vote on collision enter 2D. Nah, adapun ini dibuat ini bertujuan untuk jika pemain menyentuh objek yang memiliki tag floor, maksudnya kompor tag floor ini, dia ketika dia menginjak, maka jumping ini akan mati. Nah, akan mati. Jadi ketika si player ini jatuh, maksudnya menyentuh lantai, itu is jumpingnya ini akan mati. Lalu lanjut ke private void on collision exit 2D. Nah, ini bertujuan ketika si player ini melompat, nah is jumping ini nyala. Is jumping ini nyala yang bertujuan agar si pemain ini tidak bisa menyepam spasinya gitu. Sama yang di sini kan is jumping false ketika get button ini di double klik, maksudnya spasinya ini nggak bisa di spam gitu. Nah, lanjut kan karena udah di script, nanti dia akan loading langsung ke Unity-nya. Tapi jangan lupa di sini nanti di save dulu, baru nanti di sini akan merespon bahwa code ini sudah. Lalu ketika udah membuat code untuk player move ini, kita balik ke player. Nah, jangan lupa tag-nya ini yang player kita namakan ke player, dan yang untuk lantainya ini kita bisa pindahkan ke floor gitu. Nah, setelah kita membuat sebuah script, nah script ini kita bisa masukkan ke dalam sini. Jadi scriptnya tinggal dimasukkan. Nah, di sini kita tinggal mengatur untuk speed berapa, untuk jam berapa. Nah, untuk RB rig body ini kita tinggal tarik dari si rig body-nya ke dalam sini. Nah, untuk menambahkan rig body ke dalam suatu player. Di sini udah. Nah, langsung kita orang aja. Tuh.
Nah, langsung kita pencet aja. Nah, sebenarnya pencetnya tuh tinggal di sini, cuman punya saya agak nge-lag, jadi saya bukanya dari sini. Nah, playnya tuh tinggal pencet play, Ctrl V. Nah, di sini dia akan nge-tracking untuk, nah ini bisa digerakin ke kanan dan ke kiri, kan? Nah, ketika dia melompat, ini kita tidak bisa nyepam spasi karena jumpingnya ini nyala. Nah, ini bertujuan apa? Code ini nyala karena dari floor ini mendeteksi bahwa si player ini sudah melompat sekali dan kita akan memencet spasi untuk berulang kalinya. Dia harus menyentuh dulu ke lantainya dulu, si floor ini. Gitu. Maka is jumpingnya nyala. Ini bertujuan bahwa agar pemain dia bisa menyimpan spasi. Gitu. Nah, nah, lanjut gimana cara agar si kamera ini men-tracking si player. Nah, pertama-tama kita ngebuat script baru sama seperti tadi caranya. Pencet klik kanan pada mouse, lalu cari yang namanya create, lalu cari C sharp script. Nah, setelah itu kalian pencet, kalian tekan. Nah, nanti kalian isi pertama kali itu yaitu ini private containment internal rotation yang bertujuan untuk meng-freeze kamera kepada player. Dan ini juga bertujuan untuk mematikan sebuah rotasi. Nah, ini versi sekolah untuk men-tracking sebuah player. Sebenarnya ada cara lain untuk men-tracking sebuah player, namun kodenya itu sangat panjang. Nah, disederhanakan seperti ini. Ya, lanjut. Setelah kalian membuat script me- untuk mengikuti sebuah objek player, nah, script ini kalian masukkan ke main kamera. Nah, kalian masukkan ke main kamera. Nah, di sini bertujuan untuk meng apa mengetrack pergerakan dari si player. Nah, untuk mengetrack pergerakan dari si player. Nah, setelah kita masukkan script, yang tadi awalnya kan main main kamera itu kan di luar kan. Main kamera itu ada di luar, kita masukkan ke dalam agar kamera ini tahu player ini adalah apa trackingannya untuk dilihat gitu. Bahasanya seperti itu. Nah, kita coba mulai lagi. Jadi kamera itu akan gerak kemana si player ini berjalan. Tuh, tuh. Player akan, nah, kamera akan bergerak mengikuti player kemana player itu berjalan. Nah, lalu kita lanjutkan tambahkan sebuah lantai lain untuk membuat suatu ritangan. Nah, kita tambahkan aja tinggal copy paste. Nah, copy paste, susun nanti jadilah tinggal disusun terserah mungkin semau mungkin kayak gimana. Nah, setelah bikin rintangan kita play ulang, bisa nggak nih di semafornya kanan kiri bisa kan. Kanan kiri bisa, ketika lompat juga isi jumpingnya itu nyala agar men-tracking bahwa lompatannya hanya bisa sekali saja. Tuh. Ketika sudah bisa,
Tuh, sudah bisa jalan. Karena ini masih awal, mungkin masih sulit gitu untuk bisa lompat dengan sempurna, karena ini masih awal banget kayak gini nih. Jadi dia nggak langsung jatuh ke bawah ketika melompat dan tidak terkena ke orang. Nah, lalu lanjut dengan kita bisa kreasikan dengan yang lainnya. Dan adapun lanjutannya, kita akan munculkan di part kedua dengan menambahkan suatu rintangan di bagian suara, yang mana ketika dia terkena rintangan tersebut, dia akan merestart kembali ke awal dia memulai spawnnya. Tuh, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini karena masih belajar. Cukup sekian dan terima kasih.